Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat pendengar radio Suara Al Khair rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad an Ali radhiyallahu ta'ala anhu karrama wajhah, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Awwaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala ad-dunya wasyuhu bil fadl war riya fil 'amal wal i'jabu bir ra'i. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau bukan karena 5 perkara ini, 5 sifat tercela, kalau bukan yang 5 ini, lasaran nasu kulluhum salihin, niscaya seluruh manusia akan menjadi orang yang saleh, yaitu artinya salihin khalisina minal fasad min kulli fasadin, yaitu selamat, terhindar dari segala kerusakan. Apa yang 5 itu? Yaitu yang pertama, al-qana'atu bil jahl, yang artinya puas dengan ketidaktahuan, puas dengan kebodohan. Ketidaktahuan dengan apa? Yaitu bi'adamil ilmi biddin, yaitu dengan ketidaktahuannya dengan ilmu agama. Dengan dia tidak tahu dengan ilmu agama, dia merasa biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, rela-rela saja. Tidak tahu dengan air yang digunakan untuk berwudu dan mandi, untuk bersuci, untuk menghilangkan najis. Tidak tahu tentang najis, tidak tahu dengan tata cara wudu, tidak tahu dengan tata cara mandi, tidak tahu dengan tata cara sembahyang, tidak tahu dengan tata cara puasa, dan lain sebagainya. Dengan ketidaktahuannya tersebut, dia biasa-biasa saja, dia rela-rela saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka, Allah marah setiap orang yang alim, orang yang tahu dengan dunia, tetapi dia tidak tahu dengan ilmu akhirat. Hadis riwayat Hakim. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Dosa orang yang alim itu hanya 1 dosa. Tetapi dosa orang yang tidak tahu, orang yang jahil, dia mendapatkan 2 dosa. Karena dia tidak ketahuannya, karena dia tidak tahunya tersebut. Dia mendapatkan dengan 1 dosa, mendapatkan 2 dosa. Makanya, oleh karena itu, kalaunya kita tidak tahu, maka hendaklah kita mau belajar,
mendatangi majelis-majelis ta'lim, mendatangi pengajian-pengajian, menghadiri, mendengarkan kajian-kajian fikih dan lain sebagainya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Dia rakus atas dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan, war-raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan." Rawahu Tabrani. Zuhud, bersifat zuhud di dunia, itu dapat membuat hati kita, badan kita terasa enak, terasa nyaman. Sedangkan kalau kita gemar, kalau kita cinta dengan dunia, maka hati dan badan kita akan terasa lelah, rasa lapar. Nah, itulah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang lain, "Ni'matud darud dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurdiya rabbah." Sebaik-baik negeri dunia, nih kita persiapkan untuk dunia kita. Bagaimana sebaik-baik dunia? Yaitu bagi orang yang menyiapkan dari dunianya itu untuk akhiratnya, sehingga Allah meridainya. Jadi dunia ini sebagai tempat kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, yaitu akhirat. Kemudian wabi ad-daru dunya liman saddathu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Sejahat-jahat, seburuk-buruk negeri, yaitu negeri dunia juga. Kenapa negeri dunia bisa dianggap negeri yang paling jahat, yang paling buruk? Bagi siapa negeri dunia ini menjadi negeri yang buruk? Yaitu bagi orang yang dunianya itu menghalangi dia dari akhiratnya dan dicegahnya, yaitu dunia dapat mencegahnya dari ridha Allah, ridha Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Demikianlah. Yang kedua tadi yaitu rakus terhadap dunia. Oleh karena itu kita haruslah bersifat zuhud di dunia ini. Ya. Sifat zuhud, dan jadikanlah dunia ini menjadi bekal kita, ladang kita untuk menanam benih-benih amal ibadah pahala yang mana kita petik nantinya di akhirat nanti. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wasyuhu bil fadl. Apa artinya? Yaitu kikir, memberikan kelebihan yang ada. Kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki benda yang banyak, yang mana harta tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Nah, harta benda kita tersebut, kalaunya kita tahan, tidak mau kita berikan kepada orang lain dengan kelebihan yang kita miliki tersebut, maka ini adalah termasuk golongan yang ketiga tadi, yang dapat mencegah kita dari menjadi orang yang saleh tadi. Yaitu yang ketiga yang dapat mencegah kita jadi orang yang saleh adalah kikir, memberikan, tidak mau, pelit memberikan segala sesuatu kelebihan yang kita miliki yang ada.
Kemudian yang keempat adalah riya fil amal. Berbuat riya dalam amal ibadahnya, yaitu meninggalkan ikhlas pada amalnya dengan memperhatikan, dengan mengharapkan balasan, dengan mengharapkan pandangan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah man yurin nasa anna fi khairan wala khaira fi." Manusia yang paling dahsyat nantinya menerima azab di hari kiamat adalah orang yang riya, orang yang pamer dengan amal ibadahnya, orang yang riya. Dia menyangka bahwa anna fi khairan, bahwa sesungguhnya padanya itu ada kebaikan. Ibadah yang dia lakukan dengan riya tersebut, dia menyangka bahwa itu adalah baik. Padahal wala khaira fihi, dalam ibadahnya itu tidak ada kebaikan sedikit jua pun, karena mereka melakukan amal dengan riya, yaitu meninggalkan ikhlas, hanya memandang orang lain selain Allah dalam ibadah amalnya. Dan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah man aran nasa fawqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafiqun." Na'udzubillah. Barang siapa yang memperlihatkan atau pamer kepada orang lain, kepada manusia, melebihi ketakwaan yang ada pada dirinya, dia nih, umpamanya orang nih biasanya hanya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Itu kebiasaannya, itu yang sering dilakukannya, walaupun dia dilakukan dengan sendiri. Tetapi suatu ketika dia itu melihat orang lain, dengan orang lain itu dia memperlihatkan ibadahnya, dia memperlihatkan ketakwaannya, kerajinan ibadahnya melebihi yang kebiasaannya, dengan disebabkan orang lain tadi, yaitu adanya orang yang dia hormati, adanya orang yang dia sukai, kemudian dia melakukan ibadah yang awalnya tadi 2 rakaat sekarang menjadi 4 rakaat. Yang awalnya hanya 2 rakaat sekarang menjadi 10, 6, 8. Kemudian yang awalnya dia memberi hanya 5.000, dengan dilihat orang lain dia memberi lebih dari itu, puluhan dan ratusan ribu. Karena apa dia memberi yang lebih itu? Karena dia melihat orang lain dengan tujuan memandang orang lain, bukan memandang Allah. Maka akibatnya dia termasuk orang yang munafik. Kemudian yang kelima yaitu al-i'jabu birra'yi, yaitu membanggakan dengan kehebatan akalnya. Dia merasa bangga dengan akalnya, merasa bangga dengan apa yang dimilikinya dengan akalnya tersebut. Maka oleh karena itu kita dengan akal kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, kita tidak membanggakan dengan itu, kita tetap tawadhu, merendah diri, tidak merasa yang paling hebat daripada orang lain. Demikianlah 5 macam tadi, 5 perkara tadi yang sifatnya sifat tercela, yang menyebabkan manusia seluruhnya tidak menjadi
orang yang saleh. Yang pertama adalah puas dengan kejahilannya, kebodohannya, ketidaktahuannya dengan ilmu agama. Yang kedua, rakus atas dunia. Yang ketiga, kikir memberikan kelebihan yang ada. Yang keempat, riya pada amal. Yang kelima, membanggakan dengan kehebatan akalnya. Moga-moga kita dapat menghindari semua sifat tersebut dan kita memperbaiki kalau ada sifat tersebut dalam diri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.